Halo semuanya, coba bayangkan dalam satu tim kerja ada orang teknik, ada orang desain, orang pemasaran, bahkan dan orang dengan budaya dan usia yang berbeda. Semua harus bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Tapi kenyataannya sering bukan yang terjadi justru salah paham, miskomunikasi, bahkan konflik. Itulah tantangan kita di era modern ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Bayu Ramadan. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana kolaborasi lintas disiplin, komunikasi lintas budaya dan generasi, serta etika digital menjadi kunci kesuksesan kita dalam dunia yang semakin terhubung oleh teknologi. Saat kita bekerja dengan orang dari latar belakang yang berbeda, setiap orang membawa keahlian yang unik, pola pikir yang berbeda, dan gaya kerja yang beragam. Namun, perbedaan ini dapat menimbulkan konflik seperti yang pertama, perbedaan tujuan dan prioritas kerja. Yang kedua, tidak adanya kejelasan peran. Yang ketiga, ego dan rasa ingin mendominasi. Yang keempat, kurangnya komunikasi terbuka. Padahal, tanpa kolaborasi lintas disiplin, inovasi akan sulit tercipta. Solusi dan penerapan. Kolaborasi efektif, bangun tujuan yang sama sejak awal, tetapkan peran dan tanggung jawab secara jelas. Lakukan komunikasi yang terbuka dan dua arah. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan ancaman. Dengan cara itu, tim lintas disiplin bukan hanya efektif, tapi bisa menjadi mesin kreativitas yang luar biasa. Komunikasi lintas budaya dan generasi sekarang, mari kita lihat aspek berikutnya. Teknologi membuat kita bisa bekerja sama dengan tim dan seluruh dunia, bahkan lintas generasi, tapi ini juga membawa tantangan, bahasa yang tidak sama, normal budaya yang berbeda, dan gaya komunikasi yang kontras. Misalnya, Gen Z lebih suka cepat lewat chat, sedangkan generasi senior cenderung lebih formal dan detail. Jika tidak memahami perbedaan ini, kesalahpahaman mudah terjadi. Nah, strategi komunikasi efektifnya, yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami semua orang. Yang kedua, menghormati perbedaan budaya dan kebiasaan. Yang ketiga, menyesuaikan cara komunikasi dengan karakter lawan bicara. Yang keempat, membangun empati, seperti berusaha mengerti, bukan menghakimi. Dengan komunikasi yang baik, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga menciptakan pemahaman bersama. Etika digital di dunia kerja modern, kita hidup di masa ketika artificial intelligence dan data digital menjadi bagian penting dari pekerjaan kita. Namun, muncul pertanyaan penting, apakah kita sudah menggunakan teknologi secara beretika? Ya, etika penggunaan AI. AI digunakan sebagai alat bantu, bukan untuk memasukkan kemampuan. Tetap menghargai karya dan hak cipta manusia. Hindari plagiarisme dan ketergantungan penuh pada AI. Terus yang kedua, privasi dan keamanan data. Jangan menyebarkan informasi rahasia tanpa izin. Lindungi data perusahaan dan data pribadi orang lain. Gunakan jaringan yang aman ketika mengakses file penting. Nah, kepercayaan ini di era digital sangat rapuh sekali. Kita melanggar reputasi profesional bisa hancur seketika.
Contoh kasus singkat. Bayangkan nih, sebuah tim proyek internasional nih menggunakan AI untuk riset. Nah, seseorang tanpa sengaja membagikan dokumen perusahaan di platform publik. Namun, data bocor, keamanan terganggu, dan proyek terancam gagal. Hal ini menunjukkan etika digital bukan teori, tapi kenyataan yang harus dijaga. Dari semua pembahasan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa untuk berhasil dalam dunia kerja modern, kita memerlukan yang pertama, kolaborasi lintas disiplin, seperti menggabungkan keahlian. Yang kedua, komunikasi lintas budaya, seperti generasi menghubungkan perbedaan. Yang ketiga, etika digital, seperti menjaga kepercayaan dan keamanan. Jika kita mampu menguasai ketiganya, kita bukan hanya menjadi pekerja yang cerdas, tapi juga yang profesional yang menghargai nilai keberagaman serta masa depan teknologi. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita dalam menghadapi dunia digital yang terus berkembang. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dah.